Oke, selamat siang Om Magnis. Selamat siang Mas Mauricio. Betul. Pada siang hari ini merupakan kehormatan ya buat saya bisa hadir di sini dan bertanya-tanya langsung dengan Romo Magnis. Ini memang mendadak ya Romo ya. Sekilas mungkin yang nonton atau mungkin yang mendengar nama Romo Magnis itu sudah belakangan ini seperti menjadi perbincangan utama Romo. Ya, karena kan Romo sering tampil di beberapa persidangan Romo. Okay. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan di awal adalah sebenarnya Romo memposisikan diri Romo saat ini sebagai pengajar kah? Atau sebagai seorang filsuf kah? Atau bagaimana Romo? Saya tentu pertama memposisikan diri sebagai orang yang kalau ditanyai sesuatu dan merasa punya jawaban yang menjawab. Entah saya apa, tapi tentu saja bahwa banyak pertanyaan diajukan kepada saya berkaitan bahwa saya memang mempunyai keahlian dalam filsafat, terutama dalam etika, terutama juga dalam etika politik, tetapi juga dalam teologi. Dan karena itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan ke saya. Berarti Romo memposisikan diri sebagai pastinya seorang imam Serikat Yesus, betul ya? Iya. Serikat Yesus. Tapi juga mungkin nah ini orang yang banyak bertanya bahwa apakah di Serikat Yesus ataupun di tarekat-tarekat lain itu memperbolehkan atau memungkinkan seseorang yang memiliki kemampuan intelektual lebih untuk menyalurkannya di bidang-bidang lain selain bidang rohani gitu. Itu justru filsafat itu bukan bidang rohani. Itu salah satu bidang yang juga sangat didalami oleh orang-orang yang beragama berbeda, orang yang tidak beragama, yang memikirkan secara mendalam masalah-masalah kemanusiaan. Dan dengan ditugaskan untuk menjadi belajar filsafat. Saya misalnya spesialisasi dalam ajaran Karl Marx. Dengan sendirinya Ordo Yesuit mengharapkan bahwa saya memanfaatkan pengertian yang saya capai untuk bicara ke dalam masyarakat kalau mereka punya pertanyaan. Kami semua tertarik dan merasa penting bahwa masalah-masalah yang dihadapi masyarakat diberi jawaban yang tepat. Itu juga banyak jawaban yang tidak tepat. Saya misalnya sebagai orang ahli etika bisa menjawab pertanyaan mengenai apakah sesuatu itu etis atau tidak. Berarti berkat kemampuan Romo di bidang filsafat, maka banyaklah kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang etika, tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan filsafat ditanyakan kepada Romo, karena Romo mengetahui dasarnya, mungkin begitu ya. Pada dasarnya diharapkan bahwa saya memanfaatkan pengetahuan, pengertian, pengalaman yang saya capai untuk kemajuan orang-orang yang berhubung dengan saya. Orang bertanya, minta penjelasan etika, misalnya saya tentu memberikan dan wajib memberikan tidak pernah seorang Yesuit tidak dibatasi pada teologi. Ada juga teolog pun bisa menjawab pertanyaan yang tidak hanya teologis dan apalagi hanya spiritualitas, tetapi masalah kehidupan manusia. Ada filosofi yang lebih dekat dengan psikologi, saya tidak termasuk di situ, dan
Ada juga yang misalnya mempelajari sosiologi, seperti almarhum rekan saya Romairi Priyono, dan saya etika. Nah, Romo, kalau misalnya kita bicara tentang seorang ahli atau misalnya seorang dalam hal filsafat, filsuf, kita lihat bahwa Romo adalah sosok senior di Indonesia, betul ya? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, tentu setiap zaman akan mempunyai primadonanya tersendiri. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, ketika nanti Romo sudah tidak menjadi seorang filsuf atau seorang ahli di bidang etika, politik, tentu kan harus ada yang menggantikan. Ya mungkin sekarang juga sudah ada yang menggantikan. Nah, tapi menurut Romo, dasarnya apa bagi anak muda atau bahkan orang-orang yang ingin terjun di bidang etika politik itu, dasarnya apa? Kan di situ ada mungkin dua hal yang harus diperhatikan. Saya mengharapkan bahwa setiap orang muda, pemudi atau pemuda, sekurang-kurangnya kalau sudah lulusan SMA, memperhatikan apa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak hanya memikirkan pacaran, tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga tahu apa yang terjadi dalam masyarakat. Begitu misalnya pada saat Indonesia masuk dalam krisis besar 25 tahun yang lalu, para mahasiswa menyadari bahwa saatnya untuk berdemonstrasi, dan hasil demonstrasi adalah luar biasa, mendesak Pak Soeharto untuk turun takhta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu tergantung dari apa yang dipelajari seseorang. Kalau orang misalnya mempelajari perekonomian, ya dia tidak akan diharapkan memberikan pernyataan mengenai etika sosial atau sebagainya. Mungkin dia tahu sedikit, harusnya tahu tentang etika bisnis. Pokoknya orang lalu tergantung dari bidangnya berarti. Nah, di dalam Serikat Yesus tentang Gereja Katolik sudah ada tradisi lama dengan filsafat. Ada filsafat manusia, ada filsafat pengetahuan, ada filsafat ada etika, ada filsafat ketuhanan, ada filsafat alam dan sebagainya. Untuk itu disediakan ahli-ahli. Saya memang memilih etika sendiri karena waktu sekolah tinggi filsafat Triakara mulai, di situ belum ada orang. Saya ke etika, kemudian ke etika politik juga, dua-duanya dan sebagainya. Sekarang tentu sudah ada yang lebih muda, dan juga ahli etika, dan juga ada yang mengerti etika sosial. Nah, Romo, tapi kalau tadi Romo bilang bahwa anak-anak muda sekarang itu harus bisa lebih memikirkan ke depannya ya, selain hal-hal yang seperti pacaran, lalu ya hal-hal yang mungkin tidak melihat jangka panjang gitu. Nah, tapi pertanyaannya Romo, masih banyak anak muda yang seperti bimbang gitu Romo. Mereka belum tahu masa depan mereka akan seperti apa, lalu bidang mereka akan kemana. Nah, tentu membutuhkan ini ya Romo ya, kayak membutuhkan seperti pemahaman terkait masa depan seperti apa yang benar. Tentu menurut etika juga, menurut pemahaman-pemahaman moral juga gitu kan. Karena kan ada yang berpikir bahwa nanti aja, pikirin nanti aja, masa depan nanti gitu. Sepertinya itu ada yang banyak yang mengatakan bahwa itu keliru, karena masa depan harus dipersiapkan dari sekarang. Dan tentu diperhitungkan bagaimana bidangnya apa itu kan. Dan kita harus melihatnya secara realistik. Selama orang masih di sekolah, ya kehidupannya ditentukan oleh fakta itu. Begitu dia lulus dari SMA, muncul pertanyaan, saya mau apa? Apa saya mau masuk universitas atau mencari sesuatu yang lain? Dan misalnya bisa mencari keahlian dalam masak. Saya baru baca menekuni pastinya Jerman yang sudah lulus universitas, dia kemudian memilih
memilih menjadi tukang masak dan menjadi salah seorang primadona masak di Jerman. Jadi itu orang bebas memilih dan dia tentu memilih sesuatu yang cocok. Tentu diharapkan bahwa banyak lulusan SMA melanjutkan studi karena Indonesia memerlukan keahlian yang diberikan di dalam di perguruan tinggi. Di situ pun dia akan memilih sesuatu yang bagi dia menarik. Tentu kebanyakan orang tidak memilih filsafat. Filsafat itu cukup terbatas karena terutama pekerjaannya juga filosof. Sebetulnya sebagai filosof hanya bisa bekerja sebagai dosen filsafat. Itu ilmu lain tidak demikian. Kalau kita misalnya mempelajari matematika itu tidak untuk menjadi profesor matematika, tapi untuk dipakai dalam macam-macam bidang. Akan tetapi tentu filsafat itu pengalaman kami di sini yang belajar filsafat ini sebagian rohaniwan. Karena dalam gereja Katolik setiap imam sebelum ditahbiskan harus belajar filsafat 4 semester filsafat. Itu tradisi lama supaya memberikan wawasan kemanusiaan yang sangat penting. Kalau dia hanya pikir kitab suci, dia tanpa wawasan kemanusiaan dia akan menjadi picik. Tetapi ada tentu juga mahasiswa di sini yang bukan calon imam, ada yang juga perempuan dan awam juga berarti tentu ada perempuan. Banyak dari mereka dengan mudah masuk ke dalam media. Jadi filsafat itu salah satu studi yang sangat membantu orang untuk menjadi wartawan, media, jurnalis. Itu di situ lulusan kami banyak sekali yang masuk ke situ, ke Kompas atau macam-macam bidang itu. Nah, Romo, mungkin sedikit flashback sedikit. Romo kan menjadi imam Serikat Yesus di Jerman berarti ya? Ya. Di Jerman. Nah, menjadi salah satu misi Serikat Yesus yaitu kan penyebaran Injil, penyebaran agama Katolik juga. Nah, pertanyaannya Romo, dari Jerman kok bisa ke Indonesia? Mungkin banyak yang ingin tahu. Di gereja Katolik kan ada sejak lama, sejak permulaan panggilan untuk menyebarkan iman. Dan itu disebut menjadi misionaris. Misionaris. Ordo Yesuit, Serikat Yesus itu sejak semula misionaris dari generasi Yesuit yang pertama, misalnya Franciscus Xaverius sudah pergi ke India, ke Maluku, ke Jepang untuk menanamkan biji-biji iman pada Yesus Kristus. Nah, Ordo Yesuit dan tidak hanya Ordo Yesuit, Fransiskan juga, tentu SVD juga, dan banyak ordo lain. Kami selalu kirim orang kemana-mana, misalnya Yesuit Jerman secara tradisional mengirim orang Yesuit Jerman ke Zimbabwe, ke Indonesia sejak tahun 50-an dan ke Jepang. Di situ ada Yesuit Jerman, saya di Jerman Selatan yang kirim orangnya ke Indonesia. Saya tertarik dengan Indonesia. Saya melamar untuk dikirim ke sini dan saya jadi dikirim ke sini, ke Indonesia. Berarti atas ada misi gereja di Jerman juga, Serikat Yesus di Jerman juga berarti ya? Iya, itu ada kaitan dengan kita memperkenalkan gereja Katolik ke semua bangsa. Berarti sampai dengan saat ini kita bisa nggak bilang Romo ini adalah seorang misionaris? Saya seorang misionaris. Ya. Bisa dikatakan, ya. Ya. Nah, Romo, mungkin itu kan tadi sudah di sisi pendidikan, filsafat, Katolik, gereja Katolik juga, misi juga. Nah, mungkin sedikit bergeser, Romo. Kita melihat sekarang bahwa pada saat ini banyak anak muda yang seperti mendadak
membicarakan politik. Jadi banyak yang tadinya tidak concern, tidak fokus pada aktivitas politik di Indonesia tiba-tiba menjadi concern melihat itu ya, memperhatikan fokus terhadap politik itu di Indonesia juga. Mungkin karena Pilpres, Romo. Nah, menurut Romo sendiri, kita tidak akan membahas Pilpresnya karena itu sangat luas dan sangat berat saya rasa ya. Nah, tapi menurut Romo secara umum Romo kan di Indonesia sejak tahun 1961. Oke, berarti masih zaman Orde Lama ya. Nah, sejak saat Romo datang ke sini sebagai seorang pembawa misi itu sampai dengan saat ini, Romo memandang politik di Indonesia itu seperti apa? Saya tentu selalu sejak hari pertama memperhatikan perpolitikan, apalagi sesudah saya lancar bahasa Indonesia, bisa membaca koran, apalagi dengan segala macam tantangan. Waktu saya datang, banyak dari kami termasuk saya sangat khawatir jangan Indonesia menjadi komunis. Ya, betul. Itu jadi kami juga senang bahwa komunisme tidak mengambil alih. Dan seterusnya itu sebetulnya normal orang akan terbuka pada politik dan politik itu ada up and down. Saya ingat mungkin tahun 93, 2 pernah ada orang-orang bilang sama saya kalau mahasiswa sekarang belum tidak seperti tahun 65, tidak seperti tahun 75 waktu Malari, tetapi 6 tahun kemudian mahasiswa membuat Soeharto harus mundur, harus selesai. Jadi salah juga pengandaian bahwa mereka belum menunggu waktu yang pas. Kalau semuanya berjalan biasa ya, mereka mau apa itu tidak. Tapi mereka memperhatikan dan pada saat dibutuhkan mereka ada. Pada waktu yang memang dibutuhkan. Iya, tahun 98. 98 berarti. Nah, tapi Romo, kalau kita lihat tahun 98 itu kan para mahasiswa itu kan turun karena murni mereka merasa bahwa sudah sampai pada keadaan yang tidak semestinya begitu. Nah, tapi sekarang banyak yang merasa seperti itu juga. Jadi kayak mahasiswa yang turun dan merasa bahwa ini kondisinya sudah tidak bisa seperti ini gitu. Nah, tapi kenapa kekuatan atau gerakan-gerakan mahasiswa pada saat ini tidak bisa sekuat tahun 98? Situasi tidak pernah mengulangi diri. Setiap situasi mempunyai segala macam faktor, dorongan, motivasi yang berbeda. Salah satu perbedaan besar antara tahun 2023 dengan 1998 adalah tahun 1998 Indonesia dalam krisis ekonomi yang besar. Dalam waktu beberapa bulan dalam krisis moneter tahun 97 rupiah kehilangan 80% nilainya. Jadi bulan Juli 97 orang bisa beli $1 dengan 2.400 rupiah. Pada bulan November dia harus membayar 16.000 untuk $1. Sangat melonjak berarti. Mirip dengan sekarang ya. Kemudian sedikit membayar. Nah, itu satu situasi yang melemparkan jutaan orang Indonesia ke dalam kemiskinan. Jadi situasi itu gawat. Situasi juga merasa Pak Harto tidak bisa mengendalikan itu juga berarti. Situasi tahun 2023 tidak seperti itu. Memang ada masalah mengenai pemilihan, apakah bebas dan segala macam. Tetapi secara ekonomis masyarakat merasa normal, aman. Orang malah tidak akan mengerti kalau membuat suatu pemberontakan. Kritik tetapi berontak itu sesuatu yang lain. Jadi situasinya memang tidak sama. Nah,
satu hal juga yang menarik Romo kalau kita bicara tentang pilpres dan lain sebagainya, lalu juga politik. Nah, ada yang mungkin namanya polarisasi Romo. Ya, jadi ada pergerakan-pergerakan atau dinamika-dinamika politik yang akhirnya membuat terjadinya polarisasi. Jadi polarisasi kelompok, polarisasi mungkin juga komunitas-komunitas besar gitu. Nah, pandangan Romo tentang polarisasi itu sesungguhnya seperti apa gitu Romo? Polarisasi itu selalu akibat suatu usaha politik. Dalam masyarakat sendiri tidak ada polarisasi, yang ada itu perbedaan. Perbedaan, ya. Perbedaan misalnya perbedaan agama itu di Indonesia sangat kuat. Ada juga misalnya yang namanya radikalisme agama. Tapi mainstream agama, misalnya mainstream Islam, itu tidak radikal. Karena saya kira kami umat Kristiani sekarang mempunyai hubungan sangat baik dengan baik NU maupun Muhammadiyah. Dan di situ tidak ada polarisasi. Polarisasi itu kalau itu dihangatkan secara politis. Dan itu memang terjadi 2 kali, tahun 2014 dan juga 2019. Yang mempolarisasikan waktu itu adalah Pak Joko Widodo berhadapan dengan Pak Prabowo. Prabowo waktu itu diambil alih oleh orang yang polarisasi keras sekali ya. Yang saya lalu sebut mantan sahabat saya Amin Rais, yang bicara mengenai perang Badr, perang antara kafir dan yang benar. Itu juga mulai muncul ya. Lalu partai Allah, partai setan, itu sangat mempolarisasikan. Seakan-akan yang memilih Joko Widodo itu kafir. Nah, ini suatu kekurangan ajaran luar biasa. Tapi sebetulnya tidak banyak masuk ke dalam masyarakat karena sesudah pemilu selesai nggak kelihatan lagi. Udah tidak ada lagi. Jadi ini politis saja. Tahun 2019 sama saja. Omongan Armageddon dan sebagainya. Saya memang menyesalkan bahwa ada calon yang tidak menolak cara itu untuk mau dimenangkan kalah. Jadi polarisasi itu menurut saya sesuatu yang perlu dihindari, dan itu biasanya dari etikat politik yang tidak baik. Etika politik yang kurang baik berarti. Nah, itu kan tadi Romo menyebutkan di dua bahkan 3 periode yang berbeda ya, 2014, 2019 dan kemudian sekarang 2024. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi di 2014. Apakah tidak ada usaha dari para elit politik mungkin untuk bisa membenahi polarisasi ini supaya tidak, ya istilahnya kan tidak terpecah belah gitu. Ini yang akan terlibat elit politik. Jadi elit politik yang menjalankannya dengan tujuan politis. Polarisasi seperti itu tahun 1923 dan 24 tidak nampak. Sama sekali tidak nampak. Tidak memainkan peranan sedikit pun itu. Polarisasi itu tidak terlihat berarti ya? Tidak kelihatan. Di 2024. Tidak kelihatan antara kedua paslon dan tidak kelihatan antara partai-partai. Sehingga di situ juga tidak ada masalah. Nah, Romo, kalau kita bicara tentang hal itu, maka menurut Romo penilaian terkait etika politik kita dari 2014 sampai dengan sekarang itu meningkat atau menurun atau tetap stabil saja? Sekali lagi, diulangi. Menurut Romo, penilaian atas etika politik dari 2014, 2019 dan 2024 itu meningkat, ya maksudnya etika politik secara moral politiknya itu meningkat atau stabil atau malah menurun? Itu harus dirumuskan sedikit berbeda. Etika adalah
istilah untuk menilai apa yang terjadi. Etika bukan suatu kejadian. Jadi yang mungkin harus dikatakan pelanggaran etika. Pelanggaran itu mana yang lebih besar, mana tidak. Yang jelas pelanggaran etika, misalnya 2014 dan 2019 itu justru polarisasi yang di negara Indonesia yang punya perbedaan bisa juga menimbulkan konflik yang de facto tidak jadi, tapi kita punya Indonesia tradisi beberapa konflik baik atas dasar agama, lalu memainkan api polarisasi agama saya anggap sangat tidak bertanggung jawab dan tidak bagus. Sedangkan pertanyaan etis muncul misalnya dengan apakah pemerintah berpihak di dalamnya, apakah pemilihan itu betul-betul bebas, apakah hasil yang tercapai sesuai dengan yang dipilih orang dan seperti itu. Itu juga pertanyaan etis yang bisa dijawab juga. Nah Romo, kita bergeser dulu dari politik ya seperti ini. Nah sekarang pendidikan Romo. Pendidikan ini kan ya kalau kita bicara tadi tentang etika, tentang moral, tentu sumbu awalnya itu kan, batu awalnya itu pasti pendidikan ya Romo. Jadi bagaimana seseorang itu dididik, bagaimana seseorang itu ya istilahnya diberikan ilmu-ilmu gitu. Menurut Romo sekarang pendidikan kita di Indonesia ini sudah maksimalkah atau belum? Ini kita tidak bicara penyelenggaraan infrastrukturnya bagaimana, gedung sekolahnya bagaimana, tidak Romo. Ini tentang misalnya dasar-dasar sekolahnya, dasar-dasar lembaga pendidikan gitu. Apakah sudah maksimalkah atau belum, atau memang harus dibenahi, masih harus dibenahi? Ini saya tentu tidak tahu, saya bukan ahli dalam bidang pendidikan. Saya tidak punya hubungan dengan apa yang terjadi di sekolah, baik di SD maupun SMP dan SMA. Saya anggap pendidikan itu sangat penting, baik supaya manusia Indonesia belajar skills, keterampilan, kecakapan paling dasar, maupun juga mempunyai wawasan kultural, keterbukaan yang perlu untuk kemudian menjadi warga negara yang positif, yang menyumbang sesuatu pada kelanjutan bangsa Indonesia. Itu tujuannya. Berarti memang tujuan pendidikan yang menurut Romo tadi terkait dengan kecakapan dan juga ya mungkin mempersiapkan mereka untuk ke jenjang yang lebih luas. Misalnya harus ada pendidikan mengenai keindonesiaan, pendidikan mengenai Pancasila. Saya kira pendidikan agama juga perlu dan seperti itu. Nah, kalau kita bicara tadi Romo menyinggung tentang Pancasila. Pancasila itu kan lebih kepada mempersatukan ya Romo ya. Nah, persatuan itu menurut Romo sejak Romo hadir di Indonesia sampai dengan saat ini, dengan segala bentuk dinamika yang Romo alami, apakah persatuan itu benar-benar terlihat atau samar-samar atau bagaimana? Pada dasarnya tentu persatuan itu kelihatan dalam fakta yang sangat mengesankan bahwa Indonesia suatu negara yang paling majemuk di dunia, yang luas, di mana orang tinggal di atas ribuan pulau, yang dari timur sampai ke barat hampir 6.000 km dan sebagainya. Sekarang mantap bersatu. Ya, saya tidak mau bicara mengenai Papua, itu kasus khusus. Tetapi lepas dari itu kita bisa dengan aman pergi, baik dengan pesawat terbang maupun dengan mobil dan kapal dari Sabang sampai Merauke. Mungkin tidak sampai ke Duga, jauh ya. Sampai Merauke dengan aman. Kriminalitas di kota-kota besar Indonesia tidak lebih besar daripada di Frankfurt atau di Paris. Jadi itu suatu prestasi yang luar biasa mencapai, dan di situ sesuatu seperti Pancasila memainkan peranan. Pancasila mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita Indonesia yang
ternyata mempersatukan kalau Pancasila, kalau perpolitikan Indonesia diarahkan pada Pancasila, kita bisa aman. Jadi persatuan ini cukup kuat. Tentu selalu ada masalah konkret yang kita hadapi juga. Nah Romo, ini juga berkaitan ya dengan topik kita sebelumnya, di mana menurut Romo kan polarisasi itu terbangun karena kepentingan politis tadi ya, oleh elit-elit politis. Nah, tapi kan elit-elit politis ini juga mereka lahir dari sebuah mungkin pendidikan yang atau mungkin dasar yang ada dalam diri mereka bahwa saya benar nih dengan cara seperti ini gitu. Jadi mereka tetap bertahan dengan argumennya bahwa apa yang mereka lakukan itu boleh-boleh saja gitu, terkait dengan polarisasi tadi. Tergantung mereka itu siapa. Kalau mereka yang saya sebut mainstream, orang biasa, baik orang non-muslim maupun orang muslim, misalnya mainstream seperti NU dan Pancasila, sudah lama menyatakan bahwa mereka mendasarkan diri pada NKRI berdasarkan Pancasila dan tidak ada katakan saja ekstremisasi dan sebagainya. Tapi bahwa juga ada kelompok radikal, bahwa ideologi yang masuk, dulu ada ideologi Marxisme-Leninisme, sekarang ada ideologi transnasional keagamaan, ISIS dan sebagainya. Ini tentu masuk, dan ini juga merupakan tantangan pada keamanan kita. Karena itu orang merasa tidak terlibat pada Indonesia. Mereka punya ideologi sendiri, bukan NKRI berdasarkan Pancasila. Tapi kesan saya jumlah mereka tidak begitu besar, dan asal Indonesia berusaha adil, melakukan keadilan sosial, saya tidak begitu mengkhawatirkan. Berarti memang NKRI sampai dengan sekarang masih bisa mempertahankan ideologinya, mempertahankan dasar-dasarnya, berarti Romo ya. Yang paling penting tentu saja adalah bahwa orang kecil, katakan saja 50% masyarakat yang atau baru pas sejahtera atau belum merasakan bahwa dalam Indonesia sekarang, katakan saja dalam Indonesia NKRI Pancasila itu, anak-anak mereka punya harapan akan masa depan lebih baik. Mereka tidak akan menjadi radikal. Sebaliknya, kalau 40%, 50% masyarakat merasa bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas. Katakan saja sebuah oligarki kapitalistik, dan kami dilalaikan atau malah dikorbankan kalau perlu, diusir, digusur dan segala macam, atau diancam seperti kasus terakhir itu, kasus Rempang itu, mana orang 10.000 orang yang sangat sederhana mau digeser supaya ada ruang untuk suatu proyek. Nah, kita jangan heran kalau mereka mencari orientasi ideologis lain dari Pancasila. Karena mereka bertanya, buat apa Pancasila kalau kami ini tetap masih belum sejahtera, diperlakukan buruk. Jadi keadilan sosial atau solidaritas bangsa, bahwa kita tidak maju kalau tidak semua maju, bahwa kita tidak maju dengan menghancurkan beberapa orang kecil, itu sangat penting diperhatikan. Berarti mereka kelompok-kelompok ini merasa bahwa mereka tidak diperlakukan dengan baik oleh Indonesia yang misalnya orang digusur demi normalisasi sungai tanpa diberi ganti rugi yang betul-betul memadai. Ya itu berarti kami membiarkan mereka di atas hidup dalam luks, dalam hotel-hotel yang bagus, naik pesawat terbang segala macam. Tapi eksistensi kami yang sudah
pas-pasan gubuk kami malah dihancurkan. Bagaimana? Itu sangat buruk tentu saja. Dan ini godaan bagi penguasa yang hanya melihat proyek, infrastruktur dan hal seperti itu. Berarti itu memang masih menjadi satu hal. Itu masih ada atau tidak, Romo? Maksudnya perasaan-perasaan mereka bahwa saya tidak diperlakukan dengan baik dan saya akan istilahnya memberikan. Ini tergantung dari kasus ya. Kalau saya sejak 1,5 tahun tidak bisa lagi, tapi dulu saya jalan kaki dari STF Triakara ke komunitas Yesuit, itu hal baru, lewat kampung juga. Nah di situ saya bisa mengobservasikan itu. Selalu ada rumah yang dibangun. Nah, kalau saya jam 5:30 sore pulang, pekerjaan sudah selesai, para buruh pekerja duduk di depan rumahnya. Mereka omong, minum teh atau sebagainya, melucu, kadang-kadang dengan saya juga. Mereka kelihatan senang, padahal mereka nginep di dalam ada dari kayu-kayu yang menurut saya biasanya seperti itu. Lebih cocok untuk ayam daripada untuk manusia. Tapi pada akhir minggu bisa kirim uang ke keluarga di Indramayu atau sebagainya. Mereka sangat toleran pada orang yang hidup jauh lebih jauh, punya AC, segala macam. Akan tetapi kalau orang itu lalu yang biasanya hanya punya rumah kecil atau sebagainya, kali itu mendadak dihancurkan demi rencana besar, digusur, mereka merasa suatu kontrak dilanggar. Kami tidak perhatikan lagi, dan itu menimbulkan suasana buruk dalam masyarakat dan tidak heran kalau mereka menjadi radikalis. Berarti kalau misalnya dikatakan bahwa sampai saat ini masih ada ketidaksetaraan kehidupan di tengah masyarakat kita, berarti itu masih ada berarti ya? Ya tentu ketidaksetaraan itu masih besar. Katanya dalam 5 tahun terakhir malah bertambah ketidaksetaraan. Ya itu juga. Dan mungkin bisa dikatakan tidak berarti yang di bawah menjadi lebih buruk, tapi yang di atas lebih cepat menjadi lebih kaya daripada kemajuan yang dialami masyarakat yang biasa. Karena kan tapi itu memang untuk masa depan Indonesia suatu tantangan yang serius, juga tantangan bagi pemerintah Prabowo. Apabila Prabowo mulai bulan Oktober dia akan menghadapi tantangan itu. Itu kan tadi tantangannya Pak Prabowo. Nah, kalau saya mau tanya nih, tantangan Romo sebagai seorang misionaris apa sebenarnya? Ada nggak tantangan? Karena kan Romo datang dari negara yang berbeda, dari situasi yang berbeda, kondisi yang berbeda, tiba-tiba masuk di salah satu negara di Asia yang mungkin pada saat itu belum. Sebetulnya itu sederhana dan kami juga sudah punya suatu tradisi. Itu mulai pertama dengan mempelajari bahasa, paling penting supaya lancar dalam bahasa. Dan tentu saja kami juga dapat pengantar ke dalam kuliah, dalam kebudayaan dan sebagainya. Kami lalu mulai berkomunikasi dengan orang Indonesia sesudah bisa bicara dan sebagainya. Di situ tentu diharapkan pendatang itu terbuka. Jadi terutama juga penting dia jangan merasa tahu semuanya lebih baik. Lebih baik dia lihat dulu ada apa, mengerti. Tidak perlu mengkomentari semuanya. Lama-lama mulai menghayati yang ada, akhirnya dia merasa in dan juga diterima orang. Jadi itu proses inkulturasi yang butuh bertahun-tahun, itu tentu saja. Ya, saya pikir juga mungkin keterbukaan itu penting Romo berarti ya, supaya kita bisa diterima juga. Kita sangat penting. Kalau tidak akan ditolak. Nah, Romo pernah merasakan penolakan nggak? Jadi kayak, aduh ngapain sih datang ke sini gitu, atau misalnya ada orang yang ngomong, aduh ini kita sekarang aja menerima ilmu dari sesama orang Indonesia aja masih sulit kok, ini dari negara lain mencoba untuk mengajar, misalnya ada omongan seperti itu.
tidak pernah mengalami ini. Oke. Kecuali yang sangat lucu itu pernah Apa? saya alami. Saya diminta menjadi pembantu pembela dalam proses terhadap mahasiswa PRD, Partai Rakyat Demokratik itu yang ditangkap dan dianggap komunis. Dan saya diharapkan untuk menjelaskan mereka tidak komunis. Dan saya lakukan waktu saya diajukan. Jaksa mengatakan, oh, ini orang Jerman tidak mengerti Indonesia, tidak bisa. Lalu pembela protes. Lalu hakim menyuruh jaksa minta maaf pada saya. Saya tertawa. Publik banyak orang keplok-keplok semua. Tangan. Itu. Jadi saya selalu diterima dengan baik. Pengalaman saya. Ya mungkin hanya yang tadi ya Robert, kayak si jaksa itu mungkin hanya segelintir orang lah yang merasa bahwa seperti itu ya. Kan jaksa itu pokoknya ada kepentingan juga ya. Mau memperlemah ya, betul. Karena kebetulan saya ahli mengenai Marxisme-Leninisme. Ya tapi untungnya hakim malah ini ya, maksudnya objektif lah ya. Dia tidak itu menjadi salah satu keunikan ya Romo sebagai misionaris ya. Tapi menurut Romo saat ini masih banyak nggak misionaris yang datang? Atau emang udah nggak perlu? Hampir gitu? Tidak ada. Kekurangan panggilan di tempat misalnya di Jerman ya Yesuit sudah hanya punya sedikit panggilan ya. Tidak akan dikirim ke sini lagi. Sekarang ada yang dari sini, apalagi dari sini yang ke Jerman. Ya, betul. Gereja di situ. Betul. Iya, banyak juga kan, misalnya dari Serikat misalnya di Indonesia, ya dulu ada dari Belanda, lebih dari setengah waktu saya datang. Ada juga dan kemudian datang dari Jerman. Sekarang yang bukan asli Indonesia tinggal 3 pater Yesuit Jerman. 3-tiganya di atas 80. Menunggu kapan Tuhan memanggil mereka. Tapi masih diberi waktu untuk berkarya Romo, pasti begitu. Nah, kalau kita bicara lagi Romo tentang terakhir nih tentang pendidikan di Indonesia, tadi kan Romo mengatakan bahwa tidak terlalu masuk ya ke dalam dunia pendidikan. Tapi menurut saya Romo, karena Romo ini ahli di bidang etika, moral, menurut saya ada mungkin ya sedikit irisan-irisan antara pendidikan dan juga moral itu sendiri atau etika itu sendiri. Nah, singkat saja Romo, terakhir. Menurut Romo, apa yang perlu dibenahi terkait dengan etika dan juga moral tentunya di Indonesia saat ini? Terserah Romo, mau di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, etika politik, atau etika pemerintahan dan lain sebagainya. Saya berpendapat bahwa di antara sekian hal yang perlu dilaksanakan, mungkin ada 3 yang paling mendesak. Yang paling pertama adalah pembangunan negara masih harus lebih berfokus pada mereka yang ketinggalan. Jadi mereka yang bagian masyarakat yang belum sejahtera, daerah yang ditinggalkan dan sebagainya, itu sangat perlu infrastruktur misalnya harus dukung mereka. Apa gunanya membangun jalan trans Papua kalau jalan ini hanya dipakai oleh orang bukan Papua, orang pendatang dari datang yang mau jalan untuk mengambil yang ada di situ. Itu kan aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terus harus melatih saling menerima. Toleransi itu sangat penting. Saling menerima dalam perbedaan. Itu sesuatu yang terus-menerus harus dilatih. Yang ketiga itu tentu raksasa adalah lebih banyak berbuat bagi penyelamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang masih sangat diabaikan. Itu saja.
Itu berarti ini juga ya Romo ya, berhubungan dengan ensiklik Paus Fransiskus tentang Laudato Si dan juga Laudato Deum berarti ya, tentang lingkungan hidup. Itu PR besar berarti itu ya Romo ya. Itu sangat penting dan menunjukkan bahwa gereja sudah sadar akan itu, tapi dalam prakteknya masih belum. Atau dikira orang lain akan mengurusnya, bukan kita ya. Padahal harusnya kita juga, pemerintah juga, semua lah pastinya Romo ya. Kalau berbicara lingkungan ya. Baik Romo Magnis, terima kasih banyak atas jawabannya, atas sharingnya. Kiranya bisa diresapi teman-teman semua ya. Mungkin terakhir aja Romo, apa pesan untuk mereka yang tertarik jadi Jesuit atau mungkin jadi pastor? Ya, untuk menjadi Yesuit itu yang tertarik, saya kira ketemu dengan Yesuit, terutama Yesuit muda, kita melihat bahwa mereka sendiri merasa gembira, tertarik, menawarkan suatu pengalaman yang baru, yang mengasihkan. Itulah tentu juga kalau menjadi imam harusnya juga begitu, menarik bahwa itu suatu pengalaman hidup yang terbuka, menggairahkan, berguna, bermakna itu. Itu menjadi satu pesan tersendiri bagi teman-teman yang mau menjadi Jesuit ya. Baik, terima kasih banyak Romo Magnis ya, kesempatannya sangat. Mas Mauricio. Terima kasih banyak.